Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nur Hanifah dengan NIM akhir 42, kelas 5A, Tadris Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswi kelas 11 di MAN 5 Bogor untuk memenuhi tugas akhir semester 5 saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul Kesulitan Belajar pada Peserta Didik. Sebelum kita kaitkan dengan teori tentang kesulitan belajar pada peserta didik, alangkah baiknya kita saksikan hasil wawancara saya kepada siswa kelas 11 di MAN 5 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nur Hanifah dengan 42 dari Tadris Fisika UIN Jakarta. Di sini saya izin untuk mewawancarai kamu untuk tugas akhir semester saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul Kesulitan Belajar pada Peserta Didik. Sebelum itu, saya boleh tahu nggak nih nama kamu siapa? Namaku Putri Nur Aziza Maulidiyah, biasa dipanggil Putri. Putri kelas berapa dan sekolah di mana? Aku kelas 11 dari MAN 5 Bogor. Oke, kelas 11. Di sini aku punya beberapa pertanyaan sedikit untuk mengetahui kesulitan belajar apa yang kamu alami selama sekolah dan belajar di rumah. Untuk pertanyaan yang pertama nih, kan di sekolah sekian banyaknya mata pelajaran, apa sih mata pelajaran yang paling kamu suka? Alasannya kenapa? Kalau yang disuka enggak sih, ya, tapi enggak gimana ya, Gak terlalu suka tapi biasa aja lah gitu. Iya, apa? Matematika mungkin, biologi atau kimia, fisika mungkin. Tergantung gurunya juga sih, tapi kalau pelajaran aku lebih ke biologi karena guru juga enak ngajarnya. Tadi kan udah yang disuka nih, biologi. Yang paling gak suka? Ekonomi. Kenapa? Gurunya nggak enak ngajarnya. Jadi gurunya gak enak. Nah, kayak pelajaran kan sangat penting juga ya untuk untuk kita mengetahui tipe belajar gitu kan. Nah, aku juga mau nanya nih, emang cita-cita kamu apa sih sampai kamu pengen cita-cita itu tercapai? Kamu gimana cara menggapainya? Bayang-bayang aja, kayak hipotesis kamu, aku pengen cita-cita jadi ini gitu, caranya kayak gini gitu. Kalau aku sendiri sih nggak tahu mau jadi apa, tapi mama nyuruhnya jadi guru. Gimana cara kamu menggapai cita-cita kamu jadi guru? Gimana ya? Belajar atau apa? Iya sih, belajar buat ini mempertahankan nilai. Oke. Terus biasanya nih kamu kalau belajar di mana tempat ternyaman? Di sekolah, kalau Di rumah nggak nyaman emang? enggak. Waktu yang tepat ngerasa waktu ini tuh pas banget nih untuk belajar gitu, itu kapan? Kalau di rumah paling habis maghrib gitu. Betul. Kalau sekolah? Ya pas sekolah itu pas belajar. Oke. Kira-kira setelah kamu tahu nih belajar, kamu lebih suka di tempat rame atau sendirian? Tergantung sih. Tergantungnya? Kalau di tempat rame nggak bisa terlalu rame, tapi kalau sendiri pun juga kadang bisa kadang enggak gitu. Oke. Kamu udah tahu kan tadi tepat waktu tepat kamu belajar, terus lebih suka sendirian atau rame. Kira-kira kamu tahu nggak cara belajar yang kamu pakai dalam sehari-hari itu kayak gimana? Kayak misalkan kalau kan ada 3 ya secara umum, itu ada visual, ada auditory, sama kinestetik. Kalau visual kan kamu mendengar, melihat, kayak misalkan guru itu menjelaskan kamu masuk. Kalau misalkan auditory kan dengar musik nih, sambil dengar musik kamu bisa belajar, atau dari rekaman Zoom kamu bisa belajar. Terus kalau kinestetik harus gerak, jadi kayak kamu harus sambil nulis, sambil ngeliatin gitu. Kira-kira cara belajar kamu
selama ini apa? Bisa dua-duanya sih, maksudnya kayak bisa visual sama bisa apa tadi? Apa? Kinestetik Ya. gerak. Oke. Nah, selama kamu belajar, kamu ngerasa kesulitan belajar itu pada saat apa? Maksudnya kesulitan yang dialami saat belajar itu apa? Mungkin kurang paham, terus kalau mana juga bingung menyaksikan. Nah, oke. Nah, bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit untuk dikerjakan? Mungkin ada teman minta bantuan. Oke, punya teman. Google gitu pernah gak ya? Google? Iya, sering. Ya. Kamu bahasa sih di kita. Nah, pernah nggak kamu ngerasa stres gitu saat belajar? Gimana sikap yang harus kamu selesaikan, kayak aduh aku lagi situasinya sulit, lagi stres gitu, tapi kamu harus belajar gitu. Ya mulai jadi belajar. Jadi belajar, Iya. tergantung moodnya gitu ya. Iya. Ya. Nah, apa motivasi kamu untuk belajar? Kan kalau dari sekian banyaknya kamu kesulitan belajar, kayak kurang fokus atau apa gitu, tapi kan pasti ada motivasi dong. Nah, motivasi belajar kamu apa? Untuk apa kamu belajar gitu kan? Dan bisa kuliah. Ya bisa, benar. Satu aja. Ya. Ya. Terus bagaimana nih kamu mengelola waktu kamu berdampingan, kayak misalkan kamu ada organisasi, terus kamu harus ada belajar juga nih, gimana cara kamu mengcompare supaya semuanya terjalan dengan baik. Mungkin kalau belajar pas aja ada waktu luang. Ada waktu luang aja, kayak misalkan organisasi aku udah selesai, terus aku harus kira-kira tugas apa ya yang belum kerjain gitu. Berarti kamu bikin jadwal dong ya. 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 Nah, selain minat kamu ke akademis, kamu minatnya di bidang apa lagi selain itu? Nggak ada. Kamu misalkan kamu suka nyanyi atau minatnya ke seni, ke gambar kah, atau hobi atau apa gitu? Selain belajar tidak ada. Ya. Berarti kamu anak-anak pinter ya, Masya Allah. Amin. Nah, gimana nih dukungan atau peran dari lingkungan seperti teman kelas, orang tua atau guru? Apakah dapat membantu meningkatkan keterampilan atau ketertarikan belajar kamu? Enggak. Kenapa? Soalnya pada malas. Kalau teman-teman, lingkungan teman-teman Iya. malas. Kalau Iya. orang tua gimana? Biasa aja sih. Orang tua biasa aja. Kamu udah punya cara belum buat ningkatin belajar kamu? Kan tadi aku nanyanya apa namanya, tujuan ya. Sekarang ada cara nggak buat ningkatin belajar kamu? Kayak kamu lagi di masa-masa males banget, tapi tugas ini tuh harus dikerjain gitu. Caranya dipaksain ke agar cepat selesai, atau kamu ingat sama motivasi kamu lagi? Ya dipaksain sih harus selesai. Nah, yang terakhir, apa yang dapat meningkatkan rasa percaya diri kamu dalam belajar? Apa tadi? Apa yang dapat meningkatkan rasa percaya diri? Mungkin karena udah paham materinya. Jadi kamu ngerasa aku udah percaya diri gitu ya? Oke. Terima kasih kepada Putri untuk yang telah menjawab pertanyaan saya beberapa ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita menyaksikan hasil wawancara saya kepada siswi kelas 11 yang bernama Putri, Putri ini mengalami kesulitan belajar dalam kehidupan sehari-harinya. Sebelum itu, alangkah baiknya kita ketahui pengertian dari kesulitan belajar. Menurut Subini pada tahun 2011, kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Selanjutnya, terdapat gejala kesulitan belajar yang sering dialami oleh Putri, siswi kelas 11, yaitu kurang fokus atau sukar memusatkan perhatian.
Nah, terdapat 4 faktor yang menyebabkan kurang fokus. Yang pertama, kelelahan. Yang kedua, lapar. Yang ketiga, stres. Dan yang keempat, sering melakukan banyak pekerjaan. Selanjutnya terdapat 3 cara mengatasi belajar menurut Putri. Yang pertama, mengatur mood atau suasana hati. Yang kedua, mencari waktu yang pas untuk belajar. Yang ketiga, fokus dan tidak berisik. Sekian pemaparan teori dan hasil wawancara saya pada siswi kelas 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.